Excuse me? देख करके ही काम चलाना पड़ेगा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Tamasya yang rilis pada tahun 2015. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang baru saja mengenal cinta untuk mengembalikan jati dirinya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang anak kecil yang selalu diam-diam pergi untuk mendengarkan cerita dari seorang pria tua. Pria tersebut menceritakan banyak hal, seperti Ayoda, Laila Majnun, Romeo Juliet, Alexander Agung, ataupun pertempuran di Lanka. Anak tersebut memiliki imajinasi yang begitu besar. Anak kecil itu pun tumbuh dewasa. Ia bertemu dengan seorang perempuan di Korsika, Prancis, yang tengah kesusahan karena kehilangan tasnya. Di dalam tasnya terdapat semua barang berharga seperti uang hingga paspor. Dan yang terpenting, komik kesayangannya ada di tas itu. Ia meminjamkan handphonenya pada wanita itu untuk menelpon temannya di India. Si pria memperkenalkan dirinya sebagai Don yang merupakan karakter dalam komik kesukaan wanita itu. Ia ingin agar perkenalan mereka tidak perlu membawa kehidupan nyata. Biarkan kehidupan tersebut menjadi rahasia di Korsika. Lantas, si wanita mengenalkan diri dengan nama Mona. Paspor Mona akan tiba dalam 7 hari. Kebetulan, Don juga akan berlibur di Korsika selama seminggu. Mereka berdua membuat janji untuk menjadi karakter yang berbeda dengan kehidupan mereka sebenarnya. Dan apa yang terjadi di Korsika hanya akan terjadi di Korsika. Setelah mereka berpisah, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Don membantu Mona untuk tinggal di tempat tinggalnya, karena saat ini Mona tidak memiliki uang. Hari-hari mereka jalani dengan bersenang-senang. Don adalah pria yang begitu bebas dengan tingkah laku yang menyenangkan. Ia bahkan secara acak pergi ke sebuah pertemuan di rumah makan. Ia memperkenalkan Mona sebagai artis terkenal di India, agar mereka dapat diundang makan di pertemuan itu. Mona memainkan perannya dengan baik. Ia juga berbohong pada orang-orang di sana dengan mengatakan kalau Don adalah sutradara terkenal dan akan menceritakan sebuah kisah untuk menghibur mereka. Don dengan senang hati bercerita untuk menghibur para tamu undangan. Waktu yang mereka jalani di Korsika menghasilkan bibit perasaan. Hati mereka tidak dapat menipu cinta. Namun Don menegaskan bahwa perjanjian adalah perjanjian. Mereka harus berkomitmen dengan hal tersebut. Sampai di penghujung waktu, Mona akan kembali ke India karena waktu liburannya telah habis. Saat ia hendak meninggalkan Korsika, agar ia tidak menyesal, ia menuruti perasaannya masuk ke kamar Don untuk mengucapkan salam perpisahan dengan meninggalkan kecupan manis di bibirnya. Mona tinggal di kota Kolkata, India. Ia memiliki seorang pacar, namun kenangannya di Korsika begitu membekas di hatinya, membuatnya harus putus dengan pacarnya. Ia begitu gundah, tak ada warna dalam hidupnya ketika itu. Hari berganti bulan, lalu bulan berganti tahun, dan tahun kembali berganti tahun. Waktu yang ia rasakan berlalu begitu cepat tanpa adanya cinta di hati, sampai ia dipindah tugaskan ke Delhi. Senyum ketika itu mereka tidak sabar dengan apa yang akan terjadi di Delhi. Ia selalu pergi ke sebuah perpustakaan hanya untuk sekedar membaca. Dari hari ke hari, kemudian ia mendengar suara yang begitu ia kenal dan juga dirindukan. Orang tersebut adalah Don. Yang namanya perempuan, punya gengsi untuk menegur duluan. Ia hanya pura-pura lewat di depannya. Seketika, Don yang kenal dengan wajah tersebut langsung menegurnya. Saat itu Mona meminta maaf karena sebenarnya ia mencari tahu keberadaan Don dan berharap akan kembali bertemu. Ia juga meminta maaf karena tidak mampu menjaga komitmen yang mereka buat di Korsika.
Namun bagi Don, itu tidak masalah. Ia juga merasakan cinta pada Mona. Akhirnya, mereka pun kembali berkenalan. Don yang nama aslinya adalah Fate, sedangkan Mona bernama Tara. Betapa senangnya Tara kembali bertemu dengan cinta. Mereka membuat janji untuk bertemu kembali. Fate datang membawa bunga dan membawa Tara makan malam di sebuah restoran mewah. Entah mengapa hubungan mereka sedikit canggung. Mungkin karena lama tidak bertemu. Jadi obrolan mereka masih tidak dapat mengalir seperti waktu di Korsika. Keesokan harinya, kita akan melihat hari-hari yang dilalui oleh Fate. Dari bangun pagi hingga berangkat kerja. Ia adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan telekomunikasi. Saat presentasi, Fate dimarahi oleh atasannya karena saat presentasi, ia merasa gugup. Tepat jam 5, ia menelpon Tara untuk mengajaknya ke bioskop sebentar malam. Hari selanjutnya, kita masih melihat kehidupan Fate dari bangun hingga berangkat kerja. Ia dipuji oleh bosnya karena presentasinya sangat lancar. Dan malamnya kembali jalan dengan Tara. Hari-hari itu dilakukan berulang-ulang tanpa kenal bosan. Namun untuk Tara, ia merasa jenuh. Mereka menjalani hubungan begitu lama, sampai di acara ulang tahun Fate, ia yakin untuk melamar Tara. Namun sayang, Tara harus menolak lamaran Fate. Ia pun memberitahukan alasan dari penolakannya. Semua itu karena ia tidak dapat melihat warna di hidup Fate. Fate yang bebas, di mana hari-harinya penuh akan kesenangan. Di hadapannya saat ini adalah Fate yang monoton. Tidak ada hal yang membekas di hatinya saat bersama Fate, karena karakter Don sungguh meninggalkan kenangan yang sangat indah. Baginya, Fate saat ini adalah Don yang sedang memainkan peran sebagai orang biasa. फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ Fate pun bergumam bahwa Don yang ditemui oleh Tara adalah sandiwara sebenarnya, sedangkan yang dihadapannya saat ini adalah Fate yang nyata. Seketika, Tara pun pergi. Di depan cermin, Fate bertanya pada dirinya. Saat ini, hanya ada dua pilihan. Menjadi Majnun yang gila karena cinta, atau tetap menjadi orang yang jaim. Kemudian, Fate kembali bekerja seperti orang biasa pada umumnya. Sopan, beretika, dan taat pada aturan. Ia kembali berkunjung ke tempat tinggal Tara untuk berbicara sebentar. Sebenarnya Fate tidak tahu ingin berbicara apa. Yang ia perlihatkan adalah amarah, di mana nada bicaranya kadang-kadang begitu lantang. Fate tidak tahu kenapa dia bisa berbicara dengan nada yang keras. Ia pun pergi begitu saja dengan rasa marah yang masih berada dalam hatinya. हेयर बड़ा लाजवाब है बॉस। Lalu, kita akan kembali sedikit ke masa lalu, di mana Fate yang harus dipaksa masuk ke perguruan tinggi untuk mengambil jurusan teknik. Ia telah gagal, namun dengan uang ayahnya, ia dapat masuk ke universitas. Ayahnya meminta agar Fate berusaha lebih keras agar dapat sukses di masa depan. Fate pun dengan terpaksa belajar dengan sangat keras, hatinya tidak ingin melakukan itu. Sehingga saat ia belajar sendirian, Fate seringkali berteriak dengan sendirinya melampiaskan sebuah amarah. Kita kembali pada Fate yang sekarang. Ia bangun dari tidur. Rasa kecewa membuatnya sedikit memberontak. Kali ini ia tidak menggunakan dasi saat bekerja. Namun sayang, atasannya memarahi Fate. Saat presentasi, Fate menjelaskan dengan sangat baik dan juga lantang. Klien kantor mereka suka dengan pembawaan Fate saat ini. Tetapi lagi dan lagi, Fate dimarahi oleh atasannya karena Fate melakukan presentasi tidak sesuai dengan prosedur. Sedangkan Tara, ia masih menunggu sosok Fate. Ia berusaha menghubungi Fate, namun Fate mengabaikannya. Saat Fate menelponnya dengan segera, ia mengangkatnya. Ia pun mengajak Fate untuk bertemu di sebuah tempat. मैंने तुम्हें ऐसे फोन नहीं किया। Mereka bertemu di sebuah bar. Tara meminta maaf menjadikan Fate yang sekarang penuh akan amarah. Kata-kata Tara waktu ulang tahun Fate adalah pemicu rasa amarah. Fate hanya tertawa mendengarkan itu. Ia bahkan membentak Tara dan berusaha untuk pergi. Namun Tara dengan sangat berusaha agar Fate tidak pergi. पूजा करूं तुम्हारी।
Kemarahan Fate telah mencapai pada puncaknya. Pikirannya terus memberontak. Cincin untuk Tara pun ia berikan kepada banci pinggir jalan. Bahkan ia mengacaukan presentasenya dengan membeberkan keburukan perusahaan. Dengan segera, ia pun dipecat. Fate tidak menyesal dengan sikapnya saat ini. Orang-orang telah menganggapnya gila karena cinta. Ia pun pergi ke Simla, rumah orang tuanya. Fate memberitahukan kalau ia telah berhenti bekerja selama 6 bulan yang lalu. Ayahnya pun marah mendengar itu. Untuk menghindari ayahnya, Fate pergi ke tempat tinggal pria tua yang selalu bercerita di masa kecilnya. Orang tua itu telah menjadi pikun karena termakan umur. Fate ingin mendengarkan cerita orang itu. Sebelum itu, Fate sedikit curhat akan kisahnya yang terkurung oleh cinta. Membuatnya lari dari kehidupan kota. Orang itu pun mulai bercerita. Banyak yang ia ceritakan. Namun kata-kata yang membekas dalam pikiran Fate adalah saat orang itu bertanya, apa yang ditakutkan? Dan siapa yang ada di sini? Maksudnya adalah Fate jangan takut mengikuti kata hatinya, agar keinginannya dapat dipenuhi. Fate kembali pada orang tuanya, menceritakan kisah kakek dan ayahnya yang sukses menjadi pengusaha. Sedangkan dirinya adalah sebuah kegagalan. Ia bagaikan robot yang mencoba banyak hal, tapi tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Robot itu bersaing pada dunia yang tidak membuatnya bahagia. Hingga akhir cerita, hanyalah meninggalkan luka dan sedih. Fate berharap ceritanya ini akan menemukan kisahnya yang bahagia. Ayahnya pun mengerti dan memuji cerita anaknya itu dengan sebuah cerita yang begitu indah. Dan berharap anaknya dapat menemukan akhir kisah yang ia inginkan. तो कैसी लगी कहानी? You are the hero best. पढ़ी करते रहोगे इतना Fate pun mulai terbiasa untuk bercerita. Banyak orang yang mendengarkan ceritanya dari bulan ke bulan hingga menjadi tahun. Ia pun dapat memainkan teater dari ceritanya. Saat kembali ke Delhi, Fate bertemu dengan Banci di pinggir jalan. Banci itu mengembalikan cincin yang diberikan. Katanya barang tersebut terlalu berharga. Kemudian kita akan pergi ke Jepang untuk bertemu dengan Tara di tempat kerjanya. Ia melihat secari kertas bertuliskan Don. Ia lantas tahu orang yang menuliskan kertas itu. Ia pun mencari dan bertemu dengan Fate. Tara masih menyimpan cintanya begitu dalam. Melihat Fate yang pertama kali ia kenal, membuatnya begitu bahagia karena Fate telah menjadi dirinya sendiri. I see. Is he training? Chinese style. Di akhir cerita, Fate membuat penampilan yang begitu besar. Ia telah menjadi orang yang bebas untuk menghibur orang-orang. Kali ini, Fate menjadi penulis naskah sebuah pertunjukan. Ia sangat bersyukur mengenal Tara dalam hidupnya, yang melepaskan benalu yang telah lama mengikatnya. Selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton sampai habis. Potolong Multi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.